damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023, diambil dari Yeremia pasal 1 ayat 19. Dikatakan, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti suka akan kebenaran, terutama bila kebenaran itu diperbuat orang lain bagi kita. Tetapi dalam kenyataannya banyak orang tidak suka akan kebenaran. Banyak orang memusuhi orang yang memperkatakan kebenaran. Oleh sebab itu, yang mau kita lihat di dalam firman Tuhan, renungan kita di pagi hari ini, Yeremia bergumul karena mengatakan kebenaran. Kebenaran dari firman Tuhan. Pertama yang mau kita lihat dari firman Tuhan mengenai kebenaran yang dikatakan oleh Yeremia, yaitu tentang penglihatan. Di awal pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, ada dua jenis penglihatan Yeremia tentang yang akan terjadi bagi bangsa yang dikasihi Tuhan, yaitu bangsa Yehuda. Yang pertama yaitu tentang penglihatan pohon madam, tertulis dalam Yeremia pasal 1 ayat 11 sampai 12. Yang kedua, melihat periuk yang mendidih yang datang dari utara, tertulis dalam ayat 13. Apa yang mau dimaksud penglihatan Yeremia tentang pohon madam? Buah pohon madam sudah dikenal awal Alkitab, yaitu yang tertulis dalam Kejadian 43 ayat 11. Pohon madam mengingatkan kita akan tongkat Harun yang tertulis dalam Bilangan pasal 17 ayat 18. Itu bertujuan atau mengingatkan kita bahwa Imam Yeremia adalah salah seorang keturunan imam atau dari garis keturunan Imam Harun. Boleh kita baca itu dalam Bilangan pasal 17 ayat 8. Yeremia mengatakan atau diberitakan sehubungan dengan pohon madam tadi. Yeremia adalah seorang imam yang memberitakan firman Tuhan bagi umatnya. Dalam Yeremia pasal 1 ayat 11 dikatakan, bagi orang-orang yang tidak menyayangi Allah melalui imam atau melalui Yeremia, bahwa segera akan cepat melaksanakan firman Tuhan. Jadi yang dimaksud pohon madam tadi, bahwa yang dilihat oleh Yeremia tadi, bahwa firman Tuhan yang mau disampaikan oleh Yeremia akan segera terjadi. Ada dua hal
yang mungkin terjadi bila firman Tuhan disampaikan. Akibat dari firman Tuhan, satu atau yang pertama, bisa itu penyampaian berkat, dan bisa juga penyampaian sebagai peringatan supaya bertobat. Yang kedua yang mau kita lihat melalui firman Tuhan di pagi hari ini, sehubungan dengan periuk yang mendidih yang datang dari utara. Itu tertulis dalam Yehezkiel pasal 24 ayat 3. Periuk yang mendidih atau periuk yang dibakar, periuk yang mendidih itu melambangkan adalah kegelapan, melambangkan bahwa segera akan terjadi malapetaka bagi bangsa Tuhan. Malapetaka itu datang dari utara, yaitu penghukuman Allah kepada umatnya karena mereka telah meninggalkan Allah. Yang dari bagian kedua tadilah yang menjadi beban atau berita yang diberitakan oleh Yeremia kepada umatnya, sehingga bangsanya memusuhi Yeremia sendiri. Itu firman Tuhan yang diberitakan oleh Yeremia, suatu hal berita yang tidak menyenangkan, suatu hal yang tidak disukai oleh bangsa Tuhan. Seharusnya firman Tuhan yang disampaikan, yang dilihat oleh Yeremia, itu harus dilakoni atau dilakukan supaya mereka bertobat. Itulah yang kita lihat dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Itu alasannya bangsanya sendiri memusuhi Yeremia. Yeremia melihat periuk yang mendidih itu. Periuk ini adalah suatu belanga besar, ada di atas api, ada angin yang berhembus supaya menjaga api itu tetap menyala. Itu boleh kita lihat dalam 1 Samuel 2 ayat 14. Kata ini diterjemahkan sebagai belanga atau kuali yang digunakan pada 2 Tawarikh pasal 35 ayat 13. Dan demikian juga dalam Ayub pasal 41 ayat 20. Uap atau udara seperti uap udara itulah yang dilambangkan belanga yang mendidih itu. Itu adalah pekerjaan iblis yang selalu menciptakan peperangan atau permusuhan. Permusuhan yang nyata dan permusuhan yang tidak nyata. Itu adalah kesukaan iblis. Tetapi yang menjadi berita kesukaan bagi kita, yang walaupun diciptakan iblis yang menjadi sengsara kita, perbuatan-perbuatan yang menyengsarakan kita, yang walaupun itu seharusnya kita jauhkan dari kehidupan kita. Boleh kita melihat di dalam firman Tuhan di pagi hari ini atau renungan pada pagi hari ini. Kekuatan bagi kita, peperangan apapun, permusuhan apapun yang membuat kita menderita, satu hal yang dialami oleh Yeremia, yaitu yang dikatakan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhanlah berkat yang paling besar. Penyertaan Tuhanlah suatu hal yang patut kita syukuri. Penyertaan Tuhanlah yang mau kita harapkan setiap saat. Bila Tuhan menyertai kita, yang walaupun di sekitar kita seperti bara api, seperti periuk yang mendidih dan mengeluarkan uap panas
Tetapi bila kita disertai Tuhan, pasti kita selamat. Keselamatan hanya di tangan Tuhan. Oleh sebab itu perlu kita mengingat apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 73 ayat 6. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kebenaran. Itulah yang dikatakan oleh Mazmur 73 ayat 6. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kebenaran. Oleh sebab itu, orang yang memakaikan berkalungkan kecongkakan, orang yang berbuat jahat, kita harus tetap dalam kebenaran. Kebenaran itu kita perjuangkan beserta Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yesayas itu yang perlu kita ingat dalam Yesayas pasal 40 ayat 29. Dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada tiada berdaya. Tuhan menjanjikan suatu hal yang menguatkan kita. Tuhan memberi kekuatan yang walaupun kita di dalam keadaan kesusahan. Tuhan memberi kekuatan kepada kita yang walaupun kita sebenarnya tidak berdaya. Karena Tuhan kita andalkan di segala kehidupan kita. Yang kedua, yang perlu yang kita lihat, apa yang menyukakan hati kita melalui firman Tuhan yang kita dengar, melalui penyertanya. Dalam Mazmur 28 ayat 7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu hatiku beriaya. Jadi pertolongan Tuhan itulah yang dinyatakan oleh penulis Mazmur 28 ayat 7 tadi. Itulah menjadi kesukaan kita. Itulah yang menjadi penghiburan kita. Kita tetap hanya berpegang apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan memberi pertolongan kepada kita. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Barang siapa yang berserah dan mengingat Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan, dia akan selamat. Hanya di dalam Allah kita mendapat keselamatannya melalui penyertaannya. Kuasa iblis dan kuasa dunia yang mau membuat kita susah, yang mau membuat kita menjadi penolak kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang mengingatkan kita di pagi hari ini, supaya kita tetap berpegang dan berpengharapan akan penyertaannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan, Engkau telah memberikan anugerah kepada kami di pagi hari ini, yaitu kehidupan dan hari yang terang dan cerah. Tuhan, ingatkan kami selalu bahwa kami berada di dalam keadaan kesusahan. Bila kami tersesat, tolong kami luruskan jalan kami melalui firman-Mu. Tuhan, bila keadaan kami dalam keadaan yang tidak menyenangkan, kehidupan kami yang tidak boleh kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu karena keinginan kedagingan kami, Tuhan, ingatkan firman-Mu akan hidup kami, supaya kami berpegang dan mengingat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu lah yang kami harapkan. Bersama-Mu lah kami setiap saat, supaya kami selamat. Melalui keselamatan yang Engkau berikan kepada kami,
kami dapat memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.